Di tengah masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, anggaran tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 naik sebanyak 26,42 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Para anggota Dewan Kebon Sirih berkilah tunjangan yang naik diperuntukkan membantu warga ibu kota. Seberapa penting sebetulnya kenaikan tunjangan anggota Dewan di tengah masa sulit seperti ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Selamat sore, Pak Taufik. Halo? Halo? Selamat sore, Pak Taufik. Mas bisa nomor telepon yang satu lagi nggak ya? Selamat sore, Pak Taufik. Dan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat sore, Bang Lusius. Selamat sore, Mbak Nana. Saya mau cek dulu Pak Taufik sudah bergabung atau belum ya? Oke, Bang Lusius, sambil menunggu bergabungnya Pak Taufik begitu ya, saya mau tanya ke Bang Lusius. Bang Lusius, DPRD DKI Jakarta menaikkan anggaran tunjangan sebesar 26,42 miliar rupiah. Mereka berkilah ini untuk kepentingan ataupun untuk warga ibu kota. Apakah kemudian di tengah masa pandemi COVID-19 dan keuangan pemerintah yang sedang sulit, ada urgensinya bagi mereka, bagi DPRD DKI menaikkan tunjangannya, Bang Lusius? Ya bingung aja dengan alasan mereka itu ya untuk kepentingan warga ibu kota. Tapi yang kemudian dinaikkan tunjangan itu adalah tunjangan perumahan anggota DPRD. Bagaimana bisa menghubungkan dua hal itu gitu ya? Bagaimana bisa tunjangan perumahan itu kemudian disebut untuk kepentingan warga ibu kota? Tentu ini mengada-ada alasannya gitu ya. Terkesan rakyat itu dipakai atau dimanfaatkan selalu untuk kepentingan membela kepentingan DPRD sendiri terkait tunjangan itu ya. Dan saya kira soal sensitivitas di tengah situasi pandemi ini sulit untuk kemudian memahami kenapa kemudian DPRD meminta kenaikan tunjangannya di saat ada begitu banyak kebutuhan seperti yang dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur tadi. Ada begitu banyak kebutuhan yang membutuhkan ketersediaan anggaran untuk penanganan pandemi dan dampaknya. Jadi kalau kemudian DPRD mengambil slotnya untuk kepentingan membiayai tunjangan mereka, lalu anggaran untuk kepentingan mengatasi pandemi itu akhirnya berkurang untuk warga ibu kota gitu ya. Ada 26,42 miliar. Tentu saja itu anggaran yang cukup besar untuk kemudian disia-siakan membiayai kenaikan tunjangan wakil rakyat ya. Oke, saya mau tanya Pak Taufik sudah bergabung atau belum ya? Pak Taufik? Selamat sore Pak Taufik. Oke, selamat sore Pak Taufik. Ya. Oke Pak Taufik, langsung saja karena kita sudah agak terlambat begitu ya Pak Taufik. Saya harus tanya ke Anda, kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI sebesar 26,42 miliar rupiah ini keperluannya untuk apa saja Pak? Bisa Anda jabarkan? Ya, halo. Halo. Iya Pak Taufik, kenaikan tunjangan 26,42 miliar rupiah yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta ini keperluannya untuk apa saja Pak? Bisa dijabarkan? Gini loh, itu tunjangan perumahan. Saya ingin koreksi ya. 26 itu terkoreksi, kalau dihitung per orang, itu Bung Lusius, kenaikannya hanya 10 juta per orang. Jadi bukan 20 juta, 10 juta per orang, itu tunjangan perumahan. Nah, angka itu masih dalam batas koridor ketentuan yang ada. Bagaimana ditetapkan dalam PP 18. Itu saya kira. Oke, meskipun tunjangan perumahan hanya naik 10 juta per orang, tapi kalau di total kami punya daftar komponennya ya Pak Taufik, saya bacakan, koreksi kalau misalnya saya salah. Dari 26,42 miliar itu terbagi atas 3 komponen. Tunjangan perumahan 25,4 miliar rupiah, komunikasi 636 juta rupiah, dan reses 159 juta rupiah. Apakah kemudian pertimbangannya apa? Kemudian DPRD bersikukuh menaikkan anggaran sebesar 26,42 miliar rupiah untuk 3 komponen itu Pak Taufik? Iya, kan kita mesti ngomong satu-satu.
tadi kan perumahan, makanya saya bilang 26 itu terkoreksi. Tadinya mungkin kalau hitungan 26 itu perumahannya naik 20 juta atau 19 juta sekian. Oke. Nah sekarang terkoreksi naiknya hanya 10 juta sekian. Kenapa itu naik? Ke dalam 4 tahun terakhir kami memang nggak naikkan itu. Oke. Dan kemudian kita lihat bahwa kenaikan 10 juta itu masih dalam koridor aturan. Jadi nggak ada yang dilanggar aturan itu. Gitu ya. Dan kemudian lain-lain saya kira kayak misalkan kunker itu sekarang kunker gabungan dihilangkan Pak. Jadi kurang satu. Reses itu kan kalau reses itu semuanya untuk ke publik. Dan saya perlu pahami juga pada kawan-kawan bahwa uang perumahan itu memang disediakan fasilitasnya oleh negara. Kenapa? Karena DPRD DKI tidak diberikan rumah, tidak diberikan perumahan seperti DPR RI gitu ya. Nah di dalam anggaran itu termasuk di dalamnya adalah sebagai tuan rumah manakala datang konstituen yang saya kira hampir setiap saat konstituen kita setiap hari datang. Mengadukan masalah, menyampaikan problem, ada bisa bantuan gitu ya. Itu yang perlu juga dipahami oleh seluruh masyarakat. Oke, Pak Taufik, DPRD DKI tidak mendapatkan rumah dinas seperti anggota DPR RI, tapi itu adalah tunjangan untuk rumah dinas begitu ya, atau tunjangan untuk perumahan, tapi naik 10 juta di tengah masa pandemi, pemulihan ekonomi, bahkan ada catatan dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Anda ini etis ya dilakukan ataupun dinaikkan di dalam masa seperti ini, etis ya? Gini, persoalan pandemi kita sudah anggarkan. DKI paling besar menganggarkan dan DPRD menyetujui itu. DPRD DKI punya perda soal pandemi. Kita anggarkan tahun 2020, 2021 itu sekitar 5,2 triliun. Jadi nggak terganggu urusan-urusan pandemi. Urusan ekonomi, kerakyatan atau UKM di kita itu disiapkan juga anggarannya. Jadi untuk anggaran tahun 2020 kan kita memang cukup lumayan baik menurut kita ya, bahwa ekonomi sudah mulai membaik. Itu kira-kira. Tapi ada catatan dari Kemendagri yang meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mempertimbangkan ulang. Apakah itu bukannya berarti sinyal sebetulnya pemerintah pusat ingin bahwa tunjangan itu tidak dinaikkan, Pak Taufik? Gini, kan kalimatnya kan bersayap. Pertimbangan ulang, apa yang dipertimbangkan ulang? Kan tadi kalau ada 3 komponen naik gitu ya. Saya kira kalau mau ditolak oleh Dagri sebenarnya tolak aja oleh Dagri, bukan pertimbangan dong. Oke. Ini kan enggak gitu loh. Oke, saya mau tanya ke Bang Lusius. Bang Lusius, dari dokumen yang kita lihat bahwa Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan sebetulnya terhadap kenaikan 3 komponen anggaran tunjangan dari DPRD DKI Jakarta. Apakah kemudian menurut Bang Lusius catatan dari Kemendagri ini menunjukkan pemerintah pusat sebetulnya tidak setuju adanya kenaikan anggaran tunjangan ini di tengah masa seperti ini? Bisa dibaca seperti itu Bang Lusius? Saya kira ada kecenderungan ke sana gitu ya, bahwa nanti keputusan akhirnya diserahkan kepada DPRD gitu ya, karena masih akan ada evaluasi atau setelah Kemendagri memberikan catatannya kan masih perlu dibicarakan lagi oleh DPRD gitu ya. Tapi poin saya penting untuk melihat pilihan DPRD menaikkan tunjangan perumahan ya. Saya selalu mengatakan ini adalah pintu masuk DPRD yang tujuannya sebenarnya untuk menambah pundi-pundi ya. Dan kenapa kemudian tunjangan perumahan yang dipilih? Saya kira dalam PP 18 2017 memang tunjangan perumahan dan transportasi itu yang kemudian batasannya itu ditentukan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga, dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti tunjangan yang lain, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ini besarannya itu ditentukan pada pertimbangan berdasarkan asas kepatutan saja pada DPRD. Sementara kan kalau misalnya tunjangan representasi, tunjangan yang lainnya itu sudah ditentukan. Misalnya tunjangan representasi itu besarannya sama dengan gaji pokok gubernur misalnya ya. Jadi saya kira kenapa kemudian pilihannya ke tunjangan perumahan ya karena DPRD bisa suka mereka kemudian menentukan berapa besaran tunjangan itu gitu ya.
berdasarkan apa yang mereka sebut patut dan wajar. Oke, jadi DPRD bisa sesuka mereka menentukan besaran untuk tunjangan perumahan begitu ya, karena yang lainnya sudah diatur Nggak untuk bisa tunjangan dibuka perumahan. juga, Mbak. Ada mekanisme yang harus dilalui. Ada lembaga penilai independen menentukan, karena dalam PP 18 rumah anggota DPRD adalah rumah negara, jadi kawasan. Itu saya kira itu koridornya. Kemudian setelah itu baru ada lembaga penilai. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan peneliti Formapi Lusius Karus. Saya mau ke Pak Taufik. Pak Taufik, dari 3 komponen tunjangan perumahan tadi saya sudah sebut ya, 25,4 miliar rupiah itu untuk tunjangan perumahan, kemudian komunikasi 636 juta rupiah, reses 159 juta rupiah. Artinya kalau dilihat dari 3 komponen ini, kenaikan tunjangan ini paling banyak memang untuk kepentingan pribadi anggota dewan, bukan untuk konstituen ataupun untuk rakyat di DKI. Begitu Pak Taufik? Ini Mbak, tunjangan perumahan, saya sampaikan ya. Saya minta CNN sekali datang ke rumah saya di Warakas. Bung Lusius gitu, datanglah ke rumah saya di Warakas. Gimana itu? Saya dipilih oleh 22.000, Bung Lusius dan Mbak ya, dipilih oleh 22.000. Nah, hampir saya kira ya, setiap hari konstituen saya datang. Sebagai tuan rumah yang baik, kalau dia datang pagi, dia layaknya tuan rumah. Pasti kita layani dong. Konstituen datang siang begitu juga, datang malam begitu juga. Kita ada tim yang menangani itu, Bung Lusius ya. Dan banyak masalah yang bisa kita selesaikan dalam pertemuan kalau ada masalah. Misalkan kalau ada keluhan soal jalan rusak, itu kan nggak perlu nunggu APBD diketok. Jalan rusak itu bisa diselesaikan dengan ada namanya kegiatan waktu. Kita yang komunikasikan dengan teman-teman dinas terkait supaya itu dibereskan gitu. Jadi bukan sekedar kita uang itu untuk nyawa rumah, di dalamnya ada operasional dari rumah itu ketika dia menjadi penampung aspirasi masyarakat gitu loh. Oke, menampung aspirasi masyarakat kenapa tidak dilakukan di gedung dewan di Kebon Siri? Kenapa harus di rumah? Mbak, kami ini kan dipilih oleh masyarakat, di dapil kami. Kami ingin dekatkan. Jadi prinsipnya bahwa masyarakat lebih baik didekatkan tempat mengadunya. Kalau ke dewan nih Mbak, ya saya ingin sampaikan. Banyak juga yang datang ke dewan. Kalau ke DPRD, orang dari kampung saya di Warakas, Bung Lusius, itu 2 kali naik ongkos. Mau ngadu, ongkos pulang. Nah itu salah satu pertimbangan kita, teman-teman DPRD, bahwa jadikanlah rumah anggota DPRD itu tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Itu salah satu cara kita menampung gitu ya. Banyak lagi yang menangkap aspirasi masyarakat, ada lewat reses, ada lewat sosmed gitu. Itu saya kira memang hari-hari begitu anggota dewan. Pak Taufik, saya mau tanya apakah kemudian setiap tahun memang anggaran untuk tunjangan perumahan selalu naik? Enggak juga, kan tadi saya bilang udah 4 tahun nggak naik. Oke. Sebelum masa pandemi 4 tahun sebelumnya apakah kemudian naik, Mbak, sudah gitu naik? Ya. Makanya tolong tadi saya ingin koreksi ya. Kalau yang 25 itu dengan asumsi bahwa kenaikan 20 juta, 19 juta sekian. Padahal kenaikannya hanya 10 juta. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke, Bang Lusius tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik kenapa kemudian tunjangan perumahan sangat penting bagi anggota dewan di DPRD karena biasanya mereka menerima aspirasi dari para konstituennya untuk bisa lebih mendekatkan diri di rumah ataupun di wilayah konstituennya sehingga rumah itu kemudian harus diperbaiki ataupun lebih bagus begitu ya. Apakah kemudian alasan itu menjadi masuk akal, Bang Lusius? Nggak masuk akal sih ya. Niat baik tentu saja mulia gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik ya. Tapi apakah kemudian niat baik itu
dilakukan dengan menggunakan anggaran yang peruntukannya untuk perumahan. Jadi seberapa kemudian ini dibenarkan dari tata kelola keuangan negara karena ini anggaran daerah gitu ya, kemudian digunakan untuk kepentingan diberikan kepada konstituen yang datang ke rumah gitu ya, mau tujuannya untuk kepentingan menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Intinya anggaran ini diajukan oleh DPRD untuk kepentingan kontrak atau sewa rumah sebagai pengganti rumah dinas. Apakah ini kemudian dibenarkan secara akuntansi gitu untuk dipakai diberikan kepada konstituen yang datang ke rumah anggota DPRD? Kalau begini kan saya curiga sih tetap urusannya kemudian diserahkan kepada anggota DPRD. Jadi benar kalau kita mengatakan bahwa ini untuk kepentingan menambah pundi-pundi. Untuk Pak Taufik yang mungkin terbuka rumahnya, dia mungkin akan memberikan itu kepada konstituen yang datang ke rumahnya. Tapi bagaimana anggota DPRD lain? Ini kan berarti masuk kantongnya kan, karena diberikan kepada kekuasaan, kebebasan kepada anggota DPRD untuk memanfaatkan tunjangan perumahan ini. Jadi saya tetap merasa ini bukan sebuah jalan keluar gitu ya. Ketika misalnya anggota DPRD didatangi oleh konstituennya, dia kemudian merasa harus memberikan mereka makanan, minuman dan lain sebagainya gitu ya. Padahal ini kan urusannya serap aspirasi. Kenapa kemudian tidak aspirasi saja yang jadi urusan? Kenapa harus kemudian diberikan uang dan lain sebagainya? Ini kan bisa juga dianggap sebagai dana politik gitu ya. Pak Taufik sedang memelihara konstituennya agar di pemilu berikutnya bisa tetap memilih Pak Taufik. Kan bisa diartikan seperti itu. Oke. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya Pak Taufik seperti yang tadi disampaikan kritiknya dari Bang Lusius? Gini. Bahwa pertama saya sampaikan, tunjangan perumahan itu sah berdasarkan aturan. Itu ada aturannya, boleh. Bung Lusius tadi menyampaikan, mana aturannya? PP 18. Ya. Kemudian kami ini diperiksa BPK setiap tahun. Setiap tahun Bung Lusius kami diperiksa BPK. Saya memberi contoh ketika tahun lalu diperiksa BPK berkaitan dengan reses misalnya. Ya. Itu ada temuan yang akhirnya kita diskusikan dengan BPK. Jadi nggak ada yang tidak ada pertanggungjawaban, semua dipertanggungjawabkan. Dan semua itu ada aturan yang memayunginya. Jadi nggak serta-merta DPRD mau menetapkan, enggak. Ada aturannya. Saya kira selama dalam koridor aturan itu masih dimungkinkan, ya mestinya sah-sah saja gitu. Oke. Pak Taufik terakhir, apakah kemudian dengan tingginya penolakan masyarakat, kritikan dan juga catatan dari Kemendagri, kemudian DPRD akan mereview ulang atau mungkin membatalkan atau memang sudah final kenaikan tunjangan ini? Ini kan terakhir rencananya kalau tidak salah besok kita akan dapat banggar untuk mendiskusikan soal itu. Bukan soal itu saja, masih ada beberapa yang harus didiskusikan atas evaluasi Kemendagri. Nah, saya ingin sampaikan, saya juga minta kepada Bung Lusius, kita juga mesti objektif. Misalnya begini, bahwa ketentuan sangat sulit diterapkan di lapangan. Saya kasih contoh Bung Lusius. Reses, kursi harus putura. Kalau di kantor RW mana ada kursi putura? Padahal itu harus kita lakukan. Kemudian snack makan gitu harus yang punya MPWP segala macam. Kalau kita kerjasama dengan RW, dengan ibu-ibu PKK bagaimana? Bung Lusius kebetulan kan pengamat soal ini. Ini juga, dorong juga aturan itu untuk melakukan perubahan. Artinya masih didiskusikan dan masih bisa dibatalkan atau sudah final Pak Taufik? Gimana Mbak? Artinya masih dibahas karena banyak masukan dan catatan Kemendagri atau memang sudah final dan akan maju terus disahkan kenaikan tunjangan ini? Ya tergantung besok rapat dengan Mendagri juga Mbak. Oke. Kami mengundang Mendagri. DPRD DKI mengundang Mendagri, mengundang eksekutif. Kita tanya ini bagaimana sikapnya. Artinya menunggu hasil rapat badan anggaran di DPRD besok ya. Terakhir Bang Lusius, singkat saja sarannya mengingat masih ada celah untuk pembatalan kenaikan tunjangan DPRD DKI karena besok masih ada rapat banggar bersama dengan Mendagri. Singkat saja Bang. Ya, kita berharap besok itu rapat akan memutuskan kenaikan anggaran ini dibatalkan. Anggaran 26, sekian miliar itu lebih baik kemudian dialihkan
untuk penanganan pandemi ini di DKI gitu ya. Apapun caranya saya kira DPRD punya hati untuk kemudian memikirkan kepentingan warga DKI dengan mendorong kemudian program-program yang langsung kemudian bisa membantu warga di tengah situasi pandemi ini. Oke, baik, kita tunggu besok hasil rapat Badan Anggaran DPRD DKI dengan Menteri Dalam Negeri. Apakah kemudian akan lanjut terus kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan di Kebun Sirih atau memang ada aspirasi lain yang mungkin didengarkan? Apakah kemudian etis dan juga wajar menaikkan anggaran tunjangan di tengah masa pandemi COVID-19? Sekali lagi kita tunggu hasil rapat Badan Anggaran besok. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan peneliti Formapi, Lusius Karus. Sehat selalu Bang Taufik dan juga Bang Lusius. Terima kasih, Bang Taufik.